warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Iskandar, NIM TD 2017-7056. Di sini saya akan mempresentasikan situasi sosial dan pendidikan masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah itu, tapi di sini saya akan membahas hanya satu materi, yaitu keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, keadaan masyarakat Arab sebelum Islam itu dikenal dengan istilah jahiliyah, atau masyarakat jahiliyah ini identik dengan perbedaan yang sangat buruk, atau contohnya pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tidak masuk akal. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat jahiliyah ini sangat buruk ya, dan banyak menganut agama seperti agama Yahudi, agama Nasrani, Mujasi, Sabi'iyah, dan penyembah berhala atau paganisme. Adapun gaya hidup masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah ini terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat manusia yang sekarang ini. Selain pelacur, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah terbiasa di kalangan masyarakat jahiliyah ini. Jika dilihat secara asal-usul keturunan masyarakat Arab dapat terbagi menjadi dua golongan. Yang golongan pertama yaitu kanatun, golongan pertama yaitu Kataniyun atau keturunan Katan, dan golongan kedua yaitu Adaniyun atau keturunan Ismail bin Ibrahim. Yaitu letak wilayahnya diduduki terbagi menjadi wilayah utara dan oleh Adaniyun dibagi di wilayah selatan. Mungkin dari itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dijelaskan oleh materi berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi sosial dan ekonomi sebelum Islam. Dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab memiliki rasa kesukaan yang tinggi, solidaritas yang tinggi, dan budaya yang sangat tinggi. Mengapa bisa begitu? Karena dapat dilihat dari suku Badui yang ada di padang pasir, mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Dan mereka juga memiliki rasa kesukaan yang sangat tinggi. Dapat dilihat mereka adanya kabilah yang mengikat mereka dengan rasa keterikatan darah atau keturunan. Dan dapat dilihat dari bangsa Arab, mereka memiliki budaya yang sangat tinggi, seperti kerajaan-kerajaan yang berdiri di Yaman, seperti kerajaan Ma'in, kerajaan Qutban, dan kerajaan Himyar dari Bani Qotan. Nah, kehidupan sosial mereka dapat dilihat dari seperti mereka belajar syair. Dan apa sih manfaat belajar syair mereka? Nah, belajar syair ada manfaatnya di bangsa Arab, yaitu yang pertama, mempelajari syair juga diartikan sebagai kesenian yang amat dihargai oleh bangsa Arab. Dan yang kedua, mempelajari syair dengan maksud mengetahui adat atau istiadat bangsa Arab dan budi pekerti bangsa Arab. Dan untuk perekonomian sebelum Islam, mereka dari pedesaan ahlul badui, mereka juga berpindah-pindah untuk mencari letak geografis yang amat bagus dan subur untuk sebagai bercocok tanam. Jadi dari
orang pedesaan, mereka memanfaatkan lahan untuk sebagai lahan pertanian untuk mereka garap, seperti itu. Nah, mereka juga memiliki tiga cara untuk memanfaatkan tanah mereka tersebut gitu. Yang pertama, mereka menyewakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian, dan yang kedua, mereka juga menjadikan lahan pertaniannya sebagai bagi hasil gitu. Jadi ada yang mempunyai lahan, mereka akan membagi hasil ketika mereka sudah panen. Dan yang ketiga, mereka memiliki sistem pandega, yaitu pemilik ladang akan memberikan lahannya dan perawatannya itu digarap oleh orang lain, seperti itu. Nah, jika perekonomian dari orang-orang yang di perkotaan seperti ahlul hadoroh, itu mereka lebih ke berdagang dan berniaga seperti yang mereka inginkan, begitu. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yolanda. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang keadaan politik dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang keadaan politik bangsa Arab terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum Islam, bangsa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagai penduduk kota dan penduduk pedalaman. Penduduk kota di sini yaitu kota Mekah dan kota Madinah, karena dari kedua kota tersebut menjadi pusat dari perpolitikan bangsa Arab pada zaman sebelum agama Islam. Dan yang selanjutnya yaitu penduduk pedalaman. Nah, penduduk pedalaman di sini yaitu merupakan penduduk yang selalu mengembara, yaitu nomaden, tidak mempunyai tempat yang tetap untuk ditinggali dan tidak mempunyai mata pencaharian yang tepat, seperti itu, sehingga mereka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, di sini sebelum Islam datang, keadaan politik bangsa Arab itu dipengaruhi menjadi dari 3 hal, yaitu kekaisaran Nasrani Bizantium, kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan dinasti Himyar yang berkuasa di daerah selatan. Nah, dari pengaruh tersebut ada pengaruh lainnya, yaitu pengaruh dari bidang agama, baik itu agama Yahudi, Nasrani maupun Zoroaster. Jadi dari keenam hal tersebut mempengaruhi keadaan perpolitikan bangsa Arab pada zaman sebelum Islam. Dan di sini bangsa Arab itu terdiri dari beberapa suku dan mereka sangat mencintai suku mereka, sehingga ketika suku mereka itu disalahkan, maka otomatis akan ada peperangan karena mereka tidak terima jika suku mereka itu disalahkan, seperti itu, meskipun hanya permasalahannya permasalahan kecil. Nah, di sini contoh peperangan antar suku yaitu perang Fujar. Perang Fujar di sini adalah perang saudara. Nah, suku yang berperang pada perang Fujar di sini contohnya yaitu antara suku Quraisy dan suku Hawazan, antara suku Kinanah dan suku Hawazan, seperti itu. Dan peperangan Fujar di sini terjadi hingga 15 kali sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul pada zaman itu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang budaya bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, ada beberapa agama kepercayaan di bangsa Arab. Yang pertama yaitu agama Sabaiyah yang menganggap matahari
matahari dan bintang sebagai Tuhan yang memiliki kekuatan. Jadi mereka menyembah matahari dan bintang. Dan yang selanjutnya yaitu agama Yahudi yang dianut penduduk Yaman. Dan selanjutnya yaitu Nasrani, banyak dianut di Arab Utara, Hijaz dan Yastrib. Nah, selanjutnya Mekah mayoritas menyembah berhala, pepohonan dan bebatuan. Dan perlu kita ketahui bahwa pada zaman dahulu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Kenapa sebanyak itu? Karena setiap suku yang ada pada masa itu mempunyai dan membuat sendiri berhala yang akan mereka sembah. Jadi tidak heran jika banyak berhala ada di sekitar Ka'bah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu budaya bangsa Arab. Budaya bangsa Arab pada zaman dulu yaitu dikenal dengan budaya jahiliyah. Budaya yang dilandasi dengan kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Contohnya, di antaranya minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. Untuk minuman keras, mereka selalu menghidangkan minuman keras. Untuk minuman keras, mereka selalu menghidangkan minuman keras pada waktu upacara, baik upacara pernikahan, upacara keagamaan maupun upacara lainnya. Dan minuman keras pada zaman dahulu di bangsa Arab sebelum Islam itu diibaratkan minum air seperti kebutuhan jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Minuman keras pada zaman dahulu itu diibaratkan minum air pada zaman sekarang seperti itu. Dan selanjutnya yaitu mudah bermusuhan. Karena saya sebutkan tadi mereka sangat mencintai suku mereka. Jadi jika suku mereka disalahkan meskipun permasalahannya hanya kecil, maka yang terjadi adalah peperangan seperti itu. Dan peperangan itu juga dilandaskan dengan perebutan status sosial maupun kekuasaan. Dan yang selanjutnya, budaya selanjutnya yaitu menjadikan janda sebagai barang yang dapat diwarisi kepada anak laki-laki. Jadi tidak heran jika anak laki-laki dapat atau sering menikah atau kawin dengan janda ayahnya sendiri seperti itu. Dan selanjutnya yaitu membunuh anak perempuan. Nah, di sini membunuh anak perempuan pada zaman dahulu, perempuan itu bayi perempuan dianggap sebagai aib oleh bangsa Arab karena dianggapnya perempuan itu adalah manusia yang lemah dan lain sebagainya, mudah ditindas dan tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada ibu yang mengandung dan melahirkan bayi perempuan, maka otomatis oleh bangsa Arab pada zaman dahulu langsung dikubur hidup-hidup, dibunuh seperti itu. Dan dengan kondisi seperti itu maka diutuslah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak bangsa Arab yang mempunyai budaya jahiliyah dengan wahyu Al-Quranul Karim yang suci dan murni. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Suwito. Saya sebagai pemateri terakhir dan saya akan menjelaskan tentang situasi sosial dan pendidikan. Al-Quran Al-Karim menggambarkan situasi kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dalam berbagai ungkapan yang negatif, seperti ungkapan fi dolal al-mubin dalam kesesatan yang nyata, zulumat berbuat durhaka, mengabaikan perintah Tuhan dan melanggar larangannya, dan fasad berkerusakan di muka bumi. Adanya berbagai perilaku menyimpang terdapat pada masyarakat Arab sebelum Islam sebagaimana disyaratkan dalam ayat Al-Quran. Syekh Aliyan Nadhi berkesimpulan bahwa pada saat kedatangan Islam, masyarakat Arab pada khususnya dan dunia pada umumnya berada dalam keadaan chaos.
Jadi pada masa masyarakat Arab itu sebelum Islam datang itu keadaannya dalam keadaan kacau, dan tidak ada yang namanya Tuhan dan membuat Tuhan sendiri. Tak ubahnya seperti keadaan bumi yang baru saja dilanda gempa yang dahsyat. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya bumi itu baru saja dilanda gempa. Di sana terdapat bangunan luluh lantah, hancur dan rata dengan tanah, dinding yang retak, tiang yang bergeser dari tempat asalnya, genteng dan kaca-kaca yang hancur berantakan, mayat-mayat yang bergelimbangan, dan harta benda lainnya yang hancur dan lenyap ditelan bumi. Dan di sini ada beberapa poin yang menjelaskan tentang kerusakan sistem kehidupan umat manusia baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, yang selanjutnya berpengaruh terhadap rusaknya sistem ekonomi, politik, budaya, hukum, dan pendidikan. Yang pertama adalah dalam bidang akidah. Mereka sudah jatuh keadaan mempersekutukan Tuhan atau musyrik dengan cara mempercayai benda-benda atau segala sesuatu selain Tuhan. Kepercayaan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu ini merupakan kekeliruan besar. Yang kedua, dalam bidang ibadah mereka telah memuja atau menyembah berhala yang mereka bikin sendiri. Jadi sebelum Islam datang itu banyak masyarakat yang membuat berhala atau membuat Tuhan sendiri, yang mana yang diyakini bisa memberikan rezeki terhadap daerah tersebut. Mereka telah menyembah dan memuja segala sesuatu yang sesungguhnya tidak mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Atas dasar ketidakcerdasan atau kekeliruan inilah maka mereka disebut kaum jahiliyah. C. Dalam bidang akhlak, mereka telah menerapkan pola hidup bebas tanpa batas dalam memperturutkan hawa nafsu, syahwat, dan nafsu materi, seperti berzina, berjudi, mabuk-mabukan, merampok, berkelahi, membungakan uang atau riba, bahkan membunuh anak perempuannya hidup-hidup merupakan bagian dari akhlak mereka. Yang D. Dalam bidang ekonomi, mereka menerapkan pola ekonomi menghalalkan segala cara, mengurangi timbangan dan takaran, bersumpah palsu, berdusta, dan praktek ekonomi secara ilegal telah membudaya dalam kegiatan ekonomi mereka. Dalam bidang sosial, masyarakat Arab sebelum Islam terbagi dalam sistem kasta. Ada kelompok majikan, budak, buruh, dan sebagainya. Sistem sosial yang didasarkan pada garis keturunan, harta benda, dan jenis kelamin. Ini pada gilirannya menampilkan cara-cara perlakuan yang diskriminatif, tidak adil, dan saling merugikan. Dan selanjutnya dalam bidang politik, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola kekuatan yang bersifat monopoli dan otoriter yang didasarkan status sosial dan penguasaan terhadap aset-aset di masyarakat. Dan poin selanjutnya dalam bidang hukum, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan saling merugikan. Dan selanjutnya dalam bidang politik, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola kekuatan yang bersifat monopoli dan otoriter yang didasarkan status sosial dan penguasaan terhadap aset-aset di masyarakat.
Dan poin selanjutnya, dalam bidang hukum, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola hukum yang pada dasarnya sama dengan pola di bidang politik. Hukum dapat diperjualbelikan. Yang terakhir, dalam bidang pendidikan, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola pendidikan keluarga yang diarahkan pada pemberian pembiasaan keterampilan, sifat, dan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan keluarga. Pendidikan dalam arti mencerdaskan masyarakat dengan memberikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Pendidikan dalam arti yang kedua ini hanya menjadi milik kaum elit. Itulah sebabnya pada masa itu jumlah orang yang cerdas dapat membaca, menulis, dan menghitung jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Mungkin itu saja dari saya, pembahasan terakhir. Saya cukupkan. The Last I Say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.